Kalau bicara literasi sebenarnya buat saya itu tidak abstrak gitu. Karena selalu terkait dengan jiwa saya sebagai seorang jurnalis, dan dalam arti ini jurnalis Kompas karena yang saya punya dan yang saya terkait ya Kompas gitu ya. Jadi seluruh prakarsa saya di bidang literasi itu rasanya tidak terlepas dari dasar jurnalisme saya. Maka saya harus membatasi dulu definisi ini karena oke, saya menulis sastra, menulis puisi, menulis karangan ilmiah ya, tulisan-tulisan seni, tapi berangkatnya itu dari perasaan dan pengalaman jurnalistik saya, perjumpaan, perumusan yang lebih mudah dimengerti orang, macam kayak begitu ya. Selama nyaris setengah abad meniti jalan hidup sebagai jurnalis, Sindunata telah menjadi suar literasi. Dari setiap jengkal pergulatan pemikiran dan penjelajahan linguistiknya, ribuan karya tulis dalam berbagai wujud maupun tema terlahir mewarnai khazanah literasi bangsa. Nama lengkapnya Gabriel Possenti Sindunata SJ. Menjadi wartawan harian Kompas sejak 1977, Sindunata bertransformasi menjadi penulis, seniman, dan budayawan. Namun, literasi yang menjadi fondasi Sindunata dalam berkarya menjelajahi beragam tema penulisan, yakni seni, budaya, filsafat, sosial, politik, ekonomi, sepak bola, hingga kisah-kisah humanis tentang perjuangan hidup wong cilik. Nah, terus saya belajar sedikit-sedikit menulis, tapi dalam taraf itu. Terus saya menulis artikel di Kompas. Nah, beberapa saat itu kok kelihatannya nggak terima lah. Pada saat itulah saya konsultasi, kok yang diterima oleh Pak Swan sendiri gitu. Terus Pak Swan menawari, kamu terlalu teori nih, kalau kamu mau masuk ke kami jadi wartawan. Sindunata mengakui seluruh prakarsanya di bidang literasi tak terlepas dari akar jurnalisme. Peraih penghargaan cendekiawan berdedikasi 2025 ini pun mengaku sungkan disebut cendekiawan, termasuk predikat budayawan. Saya betul-betul dalam hal ini tidak mau menyepelekan profesi saya sebagai wartawan, gampangnya begitu. Karena justru karena itu saya mengerti literasi itu ya seperti ini gitu, bahwa dia seperti sesuatu yang disampaikan, bagaikan wartawan menyampaikan sesuatu, tetapi juga mendalaminya, memikirkannya, melihat konteksnya yang lebih luas, pencerahannya di mana, kalau dalam humanismenya di mana, terus juga maknanya di mana, terus seperti value-nya kalau pakai istilah Kompas itu ya. Jadi kita politik pun sama. Jejak karya dan inspirasi Sindunata terekam di Kompleks Omah Petruk, rumah budaya yang didirikannya di kaki Gunung Merapi, Desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang ada di sini, begitu banyak hal, itu tidak mungkin terjadi tanpa suatu kerja jurnalistik saya, karena seperti para seniman yang saya tulis ya, seperti ini perjumpaan-perjumpaan semua kan. Bahkan kekayaan Kompas sendiri dalam diri Pak Yaakob itu juga saya ini kan hal-hal yang memang sungguh kalau tidak ada suatu perjumpaan jurnalistik, tidak ada minat untuk menulis secara jurnalistik, ya tidak ada ini seluruh Omah Petruk, karena di sini adalah literasi yang muncul dari perjumpaan saya dan perkenalan saya, tetapi juga akhirnya diberikan semacam ilustrasi oleh teman-teman seniman menjadi semacam ini. Sebagai jurnalis yang tak pernah kenyang mengunyah ilmu maupun perjumpaan dan memaknainya melalui karya-karyanya, Sindunata cukup resah dengan kemudahan teknologi yang berujung pada potensi pendangkalan informasi. Untuk itu, literasi menjadi satu-satunya kekuatan yang mesti terus diperjuangkan. Jadi begini, memang ini tantangan. Ketika kita belum terlalu matang di dalam literasi, kebiasaan membaca, kita sudah dibanjiri oleh segala macam kemungkinan yang
nyaris kecenderungannya pendangkalan, gitu. Permukaan, isu, gosip, bahkan kebohongan, gitu. Maka memang di sini dunia literasi harus terus bergerak, entah secara promotif mengajukan dirinya, tapi juga secara diam-diam terus jangan mau kalah dengan ini. Nah, jangan mau kalah dengan arus ini, karena melawannya ya kalau kedangkalan mau dilawan apa kalau tidak dengan kedalaman, ya. Tidak ada kompromi di dalam arti ini. Kalau kesempitan mau dilawan dengan apa kecuali membuka perspektif yang lebih luas. Ya. Terus kalau kebodohan mau dilawan apa kalau bukan dengan kecerdasan, pencerahan, ya. Itu saya kira ini semuanya yang datang dari dunia literasi. Nah, maka saya melihat kemungkinan ini harus kita pupuk terus, dan dalam hal ini sekali lagi saya sebagai orang koran ingin mengatakan bahwa Kompas pun bisa berjasa di dalam memupuk ini, karena Kompas kan menekankan kemendalaman, tidak terjerumus ke dalam isu, tapi keluasan perspektif, gitu, untuk terus juga di bidang-bidang budaya maupun sastra. Dari jejak panjang kiprahnya di bidang literasi dan kebudayaan, Sindunata pun meyakini Indonesia punya modal kuat untuk menjadi bangsa besar. Baginya, negeri ini punya modal kuat yang harus dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi untuk terus bertumbuh mencapai cita-cita para pendiri bangsa. Ini yang membuat saya tetap optimis bahwa Indonesia ini kuat justru karena keragaman budayanya. Kalau kita mungkin benturannya menjadi lebih kalau dalam teori sosial seperti yang saya tulis Rene Girard itu, ya, kalau orang mungkin itu gampang sekali benturan, dan karena tidak kreatif itu aja. Tapi kalau di sini kita bisa langsung mentolerir, oh saya lain ya dengan orang Sumatera. Justru karena itu saya nggak bisa menyamainya. Kalau dianggap lebih, saya juga tidak bisa. Mereka punya kelebihan, itu orang Jawa. Lain dengan orang Sunda. Lalu mau tidak mau suasana saling menenggang ini ada. Dan ini yang saya kira yang menjadi perekat bangsa. Gitu. Ini indahnya Indonesia menurut saya, gitu loh. Kalau kita mungkin